Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nujen Faradila, NIM 2019-33061 dari kelas 6B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membahas suatu masalah yang ada di dunia mengenai perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai visi geografi terlebih dahulu. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta kolam udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional sampai ke perspektif global. Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, masa saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan daripada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Dalam ruang lingkup kajian perspektif keruangan ini berkembang mulai dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai perspektif global. Perhatikan, amati, dan hayati serta perkembangan yang terjadi di tempat Anda dari waktu ke waktu, bagaimana keadaan pemukiman jalan, pertanian, pengairan, perdagangan, dan penduduk setempat. Memulai proses pengamatan perspektif lokal, kita dapat menyaksikan bahwa perkampungan yang satu dengan yang lebih luas dari perkampungan lain-lainnya, yaitu karena adanya jalan, angkutan, atau transportasi, juga karena arus manusia dan barang. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk atau manusia. Kita telah mengamati dan menghayati meluasnya perkampungan. Kita juga dapat mengamati serta menghayati meluasnya suatu kota dari waktu ke waktu. Kita dapat mengevaluasi perkembangan kota yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Selain areal atau kawasannya yang makin luas, juga isi kota itu mengalami perkembangan. Pemukiman penduduk, tempat pembelanjaan, pasar, jaringan jalan, jumlah penduduk, dan seterusnya mengalami perubahan secara berkembang. Bahkan, kita memperhitungkan masa yang akan datang atau memprediksi bahwa kota-kota kecil itu akan bersambung satu sama lain dan akan membentuk kota yang lebih besar dari semula. Dalam proses perluasan kota dan penambahan serta bertambahnya penduduk, telah terjadi proses yang dikenal sebutan urbanisasi. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai visi sejarah. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah atau suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Masjid Taj Mahal di Agra atau India, dan Candi Borobudur di Indonesia yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia. Tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat, nilai budaya dari aspek arsitektur, nilai ekonomi dalam mengembangkan lapangan kerja, dan lain sebagainya.
Secara material, bangunan-bangunan semacam itu bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan jauh daripada itu. Wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. Pertemuan internasional yang bernilai dan bermakna sejarah seperti antara lain KAA pada 1955 yang terkenal dengan semangat Bandung telah meningkatkan kesadaran masyarakat Asia Afrika akan haknya sebagai umat yang memiliki hak untuk berdaulat di negaranya sendiri. Bernilai kemanusiaan yang meningkatkan martabat manusia di kawasan ini. Peristiwa itu juga telah membukakan mata negara-negara maju. Sebagai bekas penjajah terdapat arti kemerdekaan bagi bekas negara jajahan yang wajib diperhitungkan. Dari peristiwa sejarah tersebut telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara besar yang secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Perspektif global sejarah yang demikianlah yang wajib diangkat dalam pendidikan. Terima kasih.